Cek suara. Mas Tora, Mas Kurniawan, suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Kemarin untuk yang surat yang ke sudah ya? Ini alhamdulillah peserta yang sudah hadir ini 600 ya. Kita sapa dulu Ustadz kita, beliau Dr. Azam Syukur Rahmatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikum. Posisi di Jogja ini Ustadz. Semalam baru pulang dari Solo Ustadz, jam 12 malam Ustadz. Nah, terusan besok ke Riau. Alhamdulillah. Gitu. Ini berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 6 dan juga peserta alhamdulillah sudah 130. Rasa hormat dan niat kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi kita buka, dan saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu ta'ala faquruni awqurkum walladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah shadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang sangat-sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syukur Rahmatullah SHI MSI MAG kan gitu. Insya Allah bentar lagi kandidat profesor. Kami doakan selalu mudah-mudahan senantiasa nanti mencerdaskan dan mencerahkan umat. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, peserta pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, baik dari amal usaha, ortom, dan ranting. Puji syukur kita senantiasa panjatkan mimpinya, tak bosan-bosannya, karena memang semestinya dan juga seharusnya, karena segala pujian ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bacaan sholat at-tahiyatulillah wassalatu wat-thayyibah, maka seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di dalam kedalaman lautan sana senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih seluruh langit dan yang ada di bumi. Setelah kita bersyukur, tak lupa juga sholawat wassalam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena satu-satunya amalan yang mana Allah dan beserta para malaikatnya senantiasa malaikatahu yusholluna ala nabi. Mudah-mudahan senantiasa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita ini yang sudah mengaku sebagai umatnya kelak pun akan diakui dan dirindukan menjadi umatnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami dari Majelis Tablik pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong untuk memimpin ataupun memandu kajian Jumat pekan pertama pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, yang mana alhamdulillah sudah diikuti 190, tapi nolnya hilang, Ustaz. Jadi afan, karena ini berapapun yang hadir melalui Zoom ini, kita berusaha untuk istiqomah tetap kita adakan terus setiap awal
Jumat pertama di setiap pekan di bulannya. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang berikutnya adalah tausiah inti yang mana akan disampaikan oleh beliau Dr. Asyam Syukur Rahmatullah. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Kamal Warasan Ustadz. Kemudian beliau juga dosen S3 di Universitas 10 terbaik Muhammadiyah di dunia, kan begitu. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau adalah dosen S3-nya dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa belajar bagaimana untuk bisa menjadi doktor dan lain sebagainya. Yang berikutnya nanti adalah tanya jawab sehingga diberi kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menanyakan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dan tidak menutup kemungkinan kadang pertanyaan itu bisa melebar. Jadi untuk menyingkat waktu dan agar kita mendapat pencerahan dan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat di dunia wal akhirah, kita buka pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya kepada beliau Pak Ustadz Dr. Asyam Syukur Rahmatullah, SHI, MSI, MAG. Kepadanya disilahkan. Monggo Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara saya Ustadz, oke? Kami itu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatillah. Alhamdulillahi ala barakatillah. Alhamdulillahi ala rahmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya muliakan Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong, Ibu Herniatun. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Masya Allah bisa bersilaturahmi ya Bu. Alhamdulillah. Mendengarkan. Masya Allah. Yang saya sangat muliakan semuanya di sini. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, termasuk Al-Ustadz Oto Yuwono dan juga para mujahidah, pejuang-pejuang Muhammadiyah yang saya yakin Allah menyaksikan itu. Allah yusyahid. Allahu menyaksikan itu bahwasanya antum semua adalah mujahidah fi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bisa besar sampai saat ini karena memang adanya ketulusan fil jihad. Ketulusan dalam jihad itu penting sekali. Tulus jobo jero. Bukan hanya tulus jobone tapi dalamnya tidak. Tapi saya yakin para mujahidah ini tulus ini bukan hanya jobo tapi di dalam hatinya dan itu nyambung kepada Allah Ta'ala. Sehingga Muhammadiyah bisa sebesar sekarang ini ya karena itu. Yang kedua adalah ketakdiman ilallahi Ta'ala. Ketawaduan, ketakdiman kepada Allah Ta'ala ini yang membuat Muhammadiyah semakin besar. Sehingga yang demikian jihad itu tidak boleh untuk ditinggalkan dan ditanggalkan oleh siapapun. Karena itu asetnya kita di akhirat. Alhamdulillah atas kuasa Allah, meskipun semalam saya baru pulang jam 12 malam, sehingga nggak sempat untuk membuat PPT-nya, tapi saya nggak biasa pakai PPT sebetulnya kalau bukan seminar ya, tapi kalau ngajar itu agak aneh pakai PPT. Sehingga dengan demikian saya tidak pakai PPT, tapi sudah saya membuatnya di kereta api semalam. Kalau membahas masalah agama dan manusia itu ada satu pertanyaan besar sebetulnya. Dan pertanyaan ini sejatinya juga karena saya meneliti psikologi Islam dan psikologi agama, saya itu kebetulan memang menelitinya dalam konteks
dalam konteks psikologi Islam dan psikologi agama, sehingga kaitannya dengan agama dan manusia itu nanti akan saya masuk dalam filsafatnya ya Bapak Ibu ya, dalam filsafatnya, sehingga kita akan tahu sebetulnya bukan hanya konsepsi saja, tapi kita akan masuk ke dalamnya lebih dalam. Ada satu pertanyaan besar yang berkaitan dengan agama dan manusia itu sendiri. Pertanyaan apa itu Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah berkaitan dengan mengapa ya banyak manusia yang ngakunya beragama tapi tidak menunjukkan hasil dari keberagamaannya. Jadi saya nggak membahas terkait dengan awal mula agama itu apa, agama samawi, agama arti, sebagainya enggak. Tapi saya akan masuk ke mengapaannya. Kenapa banyak orang yang mengakunya beragama tapi tidak mampu menunjukkan hasil dari keberagamaannya. Ya, jadi ngakunya mereka itu beragama, tetapi ini contoh indikasinya. Tetapi tingkah laku yang ditunjukkan dan ditampakkan itu nggak sesuai dengan keberagamaan yang dia punya. Meskipun nanti kita spesifikkan ya, konteks keberagamaan ini adalah agama Islam. Karena kalau mengatakan keberagamaan ini, saya yakin semua agama itu masuk di situ. Makanya ada namanya psikologi agama, bukan psikologi Islam. Ya, kalau psikologi agama itu berarti semua agama di situ masuk. Psikologi Islam, agama Islam, agama Kristen masuk. Tapi kalau masuk ke psikologi Islam, maka masuklah nanti spesifikasinya agama Islam. Makanya istilah psikologi Islam. Kalau masuk ke Kristiani, maka ada istilah namanya psikologi pastoral. Ya, psikologi pastoral yang khusus membahas terkait dengan nilai-nilai Kristiani misalnya di situ. Nah, tapi konteks keberagaman yang saya maksud di sini adalah Islam. Ya, nanti saya hubungkan dengan konteks psikologi Islam. Nah, itu. Saya kembali ke laptop. Jadi pertama, HP ya, karena tulisan saya di HP. Lupa. Ngakunya begini, ngakunya beragama loh. Akhirnya yang ngakunya dia itu bertahun-tahun loh. Dia hidup dan ngakunya bertahun-tahun pula dia menjalankan aktivitas keberagamaan dia. Ya, karena kutip tuh. Ada orang mengatakan, oh saya sudah sepuh, saya sudah bertahun-tahun hidup, sudah bertahun-tahun sholat, ibadah, sebagainya. Tapi tidak menunjukkan hasil dari keberagamaan dia, pelaksanaan agama dia. Ya. Contoh lain, mereka itu beragama, ya, macam-macam itu, ibadah macam-macam itulah. Tetapi sifatnya, karakternya, kepribadiannya tidak menunjukkan kepositifan dia dalam beragama. Aneh kan? Aneh. Ya, ada lagi tuh yang mengatakan ya, ngakunya beragama, tetapi ibadah yang dia lakukan, ibadah ini kan penerjemahan dari orang beragama. Jadi dikatakan beragama itu ya ketika dia beribadah. Agak aneh ngakunya beragama, tapi dia nggak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, karena ibadah itu adalah muhul. Ya, as-salatu muhul ibadah. Kalau di Islam itu ya sholat itulah muhul ibadahnya. Inti jantungnya ibadah, jantungnya agamanya Islam itu ya di sholat itu. Ya kan? As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Gitu loh. Berarti dalam hal ini salah satu pembuktian orang beragama sebetulnya adalah as-sholat itu. Tapi sholat yang seperti apa sebetulnya? Sholat kan kualitasnya macam-macam tuh ya. Sholat kan kualitasnya macam-macam. Jangan kalau kita kadang-kadang terlalu percaya diri kalau sholat yang kita lakukan itu sudah kualitasnya 8, kualitasnya 9, kualitasnya 7, kualitasnya 6. Ternyata nggak begitu ya. Ternyata itu banyak dari kita yang ngakunya sholat, tetapi kualitasnya hanya 4, hanya 3, nggak nyampe tuh ke 8. Jadi kalau bahas itu panjang betul nanti ya.
ada khusus bagian sholat sendiri kalau bahas itu. Ya, oke. Kita kembali ke HP. Nah, kemudian begini ya. Pertanyaan itu muncul. Kalau begitu, kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Why-ness-nya itu loh, kemengapaannya. Kenapa ya? Ada banyak insan-insan di hari dunia, manusia di muka bumi ini, yang ngakunya dia ibadah, ngakunya dia beragama, tetapi tidak menampakkan keberagamaan dia. Kenapa itu bisa begitu? Kok bisa ya? Nah, ini tanya-tanya besar tuh. Nah, gitu ya. Bocor tuh ya. Nah, gitu ya. Bocor. Lalu lanjut ya, saya lanjutkan. Nah, nih, bukan saya ya, tapi kami lah ya, kami mungkin yang expertnya di bidang psikologi Islam, psikologi agama itu meneliti terus itu. Meneliti kenapa bisa begitu ya? Kok bisa gitu ya? Jadi kan tanya besar tuh. Nah, setelah kita kaji lebih dalam, ternyata ada 3 hal Bapak Ibu. Ada 3 hal yang menyebabkan kenapa terjadi manipulasi dalam agama. Nah, saya katakan itu manipulasi dalam beragama. Jadi manipulasi keberagamaan lah. Ngakunya beragama, tapi kualitasnya itu tidak menunjukkan keberagamaan dia. Maka itulah namanya manipulasi dalam beragama. Ya, ada apa itu bisa begitu? 1, ini 3 dari sekian banyak Bapak Ibu. Saya nggak menyebutkan. Kalau saya sebutkan semuanya, nanti nggak cuma jam 7 ya, nanti sampai kapan. Kemudian nomor 1 nih Bapak Ibu. Tidak memahami tentang hakikat dia beragama. Jadi dia tuh hidup, nggak ngakunya Islam, tapi nggak ngerti. Tidak paham hakikat dia beraslama yuslimu. Berapa banyak manusia-manusia di muka bumi ini yang dia ngakunya Islam, tapi nggak ngerti ajaran Islam. Tidak mendalami hakikat al-haqiqah fid-dinil Islam. Haqiqatun fid-dinil Islam. Hakikat beragama Islam. Enggak mungkin. Jadi mereka itu hanya sekedar menjalankan saja. Apalagi kalau kita mau presisi lebih dalam lagi, terkadang keyakinan kita, keimanan kita, pemahaman kita kepada agama Islam jauh kalah yang mereka yang non-Muslim kemudian masuk ke agama Islam. Mereka itu lebih mendalami sebelum masuk. Tapi non-Muslim yang masuk ke Islam saya kutip ya, artinya mereka sungguh-sungguh betul. Bukan hanya non-Muslim masuk Islam karena faktor kepincut. Pak Odo Yuwono yang ganteng begitu, jadi kemudian yang awalnya Muslim jadi Muslim. Kenapa? Karena tergiur gitu kan? Nggak gitu kali ya. Nah, mereka ada kala itu ada yang begitu itu. Tapi yang saya maksud ini kalau kutip di sini, mereka namanya itu adalah konversi agama. Jadi konversi agama itu ada konversi agama internal, ada konversi agama eksternal. Jadi konversi agama itu adalah perpindahan. Ini kalau internal ya, internal itu sama-sama Muslim, tapi dia pindah tuh keyakinan dari Muhammadiyah ke Nahdlatul Ulama misalnya gitu, atau dari Nahdlatul Ulama ke Muhammadiyah, atau Muhammadiyah ke LDII. Ya kan, atau NU ke LDII, ya itu namanya konversi agama internal. Tapi ada namanya konversi agama eksternal. Apa itu? Yaitu pindahnya seseorang itu dari satu agama ke agama lain, agama Islam ke agama Kristiani,
atau agama Kristiani ke agama Hindu, agama Hindu ke agama Islam. Nah, itu namanya konversi eksternal. Itu namanya konversi eksternal. Itu begitu. Nah, kalau ada orang-orang yang mereka itu masuk agama Islam, tapi betul-betul dia tuh ingin mendalami hakikat Islam itu kayak apa. Nah, ini bisa mampu mengalahkan kita-kita ini yang agama Islam bertahun-tahun karena nasabiah. Nasabnya bapak Islam, mbahnya Islam, anak Islam, cucunya Islam. Ini nggak paham Islam ke opo. Bahasanya bahasa Jepangnya mumelu-melu. Wah, mumelu-melu tok guys. Itu begitu. Mungkin itu sajalah dia. Tapi hakikat Islam dia nggak paham. Ditanya Islam itu apa? Aku apa ya Islam itu ya? Wah, apa ya? Nggak mungkin. Itu baru kata Islam loh yang dia menyandingkan yang katanya dia itu beragama Islam, tapi nggak paham. Ya, belum lagi ya mungkin tidak paham. Saya katakan mungkin ya, kan saya nggak mau seuzon sama makhluk, tapi saya katakan mungkin. Mbak. Ya, Pak. Oh, Pak. Oh, mati. Ya. Nah, ini mungkin mereka itu itu nggak paham tentang Islam. Nah, belum lagi kita banyak dari kita yang nggak paham filsafat, filosofi, atau saya bilang filsafat syahadat. Enggak paham. Jadi syahadat itu apa itu nggak mungkin. Ya. Alimu, nanti ada filsafat kalimat la ilaha illallah. Enggak paham juga. Jadi mereka itu hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi enggak mungkin apa di balik kalimat itu apa? Apa di balik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Enggak paham. Mengapa dia kalimat alimu auladakum bi kalimati la ilaha illallah wa rafiqu auladakum bi kalimati la ilaha illallah wa laqinu auladakum bi kalimati la ilaha illallah. Hei menungso, ya kan? Ajarkan anak-anakmu bi kalimat la ilaha illallah. Dampingi hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan juga wahai talqinkan dia ketika mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana mungkin seseorang itu akan mati dengan kondisi melafalkan kalimat la ilaha illallah ketika dia nggak paham kalimat itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Tetapi filsafat di dalamnya apa? Sehingga mampu mengubah perilaku manusia. Syahadat itu apa? Sehingga mampu. Karena syahadat itu kan kunci pembukanya aslama yuslimu. Kunci pembukanya Islam itu ya syahadat memang. Nah kalau kemudian itu syahadat, dia nggak paham tentang lakune syahadat itu apa. Agak kesana mas. Itu nanti pada akhirnya itu yang menyebabkan apa banyak manusia ya, tapi tidak paham tentang keberagamaan dia, tidak menunjukkan hasil tentang keberagamaan dia. Itu yang jadi masalah di situ. Jadi banyak dari kita itu yang beragama tapi hanya formalitas. Beragama, ngakunya kita beragama loh. Ya, ini kan usikum wa iyaya. Kita saling menasihati, saya menasihati antum, saya juga menasihati diri saya sendiri. Karena menjadi pembicara seperti ini kan nggak segampang itu. Mengingatkan untuk kita sendiri, tentu bahaya besar itu sebenarnya. Kan begitu kan?
Itu begitu Bapak Ibu. Pilih siapa ini ya? Itu Fatimah. Oke, Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Nah, maka dalam kajian saya menjumpai di buku ada namanya istilah teori blok. Teori blok itu ada 4 dimensi, ada 4 atau 5 dimensi, 5 dimensi. Yaitu kalau di kajian psikologi Islam dan psikologi agama itu, ternyata itu ya, beragama itu ada 5 dimensi Bapak Ibu. Satu itu adalah dimensi keyakinan, religious belief, dimensi keyakinan. Jadi kita itu yakinnya kepada Allah itu seberapa besar sebenarnya. Kita akan yakin itu jika kita mampu mendalami ilmu filsafat syahadat tadi. Kita akan semakin besar keyakinan kita apabila kita semakin mendalami ilmu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ini tahapannya masuklah ke ihsan tadi itu. Ada namanya iman, Islam, ihsan. Ihsan itu di atas. Iman itu di bawah. Kok bukan Islam yang di bawah? Enggak, iman yang di bawah. Kenapa? Karena enggak semuanya orang beriman itu berislam. Enggak semua orang itu beriman itu berislam, guys. Emangnya agama lain itu enggak beriman apa? Beriman. Agama Kristiani beriman ada ya, beriman kalau mungkin percaya dengan Tuhannya. Mana yu'min itu artinya apa? Beriman. Artinya semua agama itu mereka beriman. Tapi yang beriman belum tentu dia berislam loh. Ya kan? Maka ketika kita yakin kepada Allah dan kita memaknai betul kalimat tauhid, maka pertama kali kan tauhid dulu itu yang diutamakan. Coba lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat tauhid pertama kali ketika bayi dilahirkan. Apa Bapak Ibu pernah mendengar kalimat bayi pertama lahir kemudian dilakukan koplo. Goyang dompet. Kan ya enggak tuh. Pertama kali bayi lahir itu, maka pertama kali yang diucapkan adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayangnya ketika dia tumbuh dewasa, ya, ada banyak bayi-bayi yang setelah dia tumbuh dewasa, yang dipikirkan hanya duniawi saja. Ketika tumbuh dewasa, padahal ketika dia lahir, dia itu sudah dibekali dengan kalimat tauhid dulu. Dibekali dengan kalimat itu loh Bapak Ibu. Tapi nggak nyampe. Ketika dewasa itu tumbuh dewasa, kepentingan lingkungan itu sudah mempengaruhi semua. Kepentingan lingkungan, jabatan, harta, kekuasaan, tahta, wanita. Melupakan semua kalimat tauhid yang menjadi fondasi dasar dia hidup. Harusnya dia paham betul sebagai dewasa kalimat tauhid la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan religious belief. Semakin dia yakin kepada Allah Ta'ala, makin besar ketakdimannya kepada Allah Ta'ala. Semakin dia nggak paham kalimat tauhid tadi itu, syahadat dan la ilallah, maka semakin dia tidak memahami hakikat dia beragama. Halo. Nah itu, ya. Yang kedua apa? Religious practice, ritual dimension. Ternyata kita beragama itu harus ditunjukkan yang ritualistik itu dalam beragama. Lanjut. Maka saya bilang sejak awal, beragama itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah saja. Oh, saya ngakunya beragama, tapi ritualistiknya nggak dilakukan dengan baik. Apa tadi saya bilang ya? Tadi penyebab kemudian ini saya gabungkan saja lah.
penyebab kenapa terjadi gagalnya itu loh. Kenapa banyak orang beragama tapi nggak paham tentang keagamaan dia. Ini yang kedua ini. Yang kedua ini. Apa itu? Mereka itu beragama tetapi tidak banyak dari kita yang menjalankan ritualistik keberagamaan itu. Hei, itu pun nanti akan naik tingkat lagi. Bukan hanya ritualistik saja. Karena banyak dari kita beragama hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat, oke. Kita sholat kok. Puasa, puasa. Baca Quran enggak? Baca Quran. Tetapi tidak memahami apa yang kita lakukan. Padahal kalau dalam konteks Al-Quran itu ada ayat mengatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Hai menungso, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bukan hai manusia, kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalimatnya kan jelas, bukan fa'ala yaf'alu kan? Aqama yuqimu. Itu artinya adalah mendirikan. Saya pernah menulis buku itu terkait ini. Jadi yang disebut mendirikan menegakkan sholat ini di dalamnya itu ada sisi meaningful, pemaknaan di dalamnya, bukan formalitas di dalamnya. Sayangnya dari kita itu yang ngakunya beragama lebih banyak mengerjakan ketimbang mendirikan. Contoh kecilnya saja, setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat itu langsung bablas. Langsung bablas anime guys. Jadi nggak ada tuh. Atau mungkin ya hanya tertentu sajalah ya dari kita itu yang kalau sholat kemudian al-khudu' wal inqiyad ilallahi ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala meskipun nggak zikir berjamaah, Nabi Muhammadiyah nggak diperbolehkan. Ya ala bizikrillahi ala nafsikum. Ya zikirlah yang antum sendiri. Tawaduk kepada Allah sendiri. Duduk 5 menit saja. Rasulullah dulu pernah ada sahabat begitu. Sahabat Rasulullah itu kemudian itu menegur sahabat Rasulullah itu menegur sahabat. Yang mana karena ketika dia selesai sholat, terus anime diperhatikan terus sama Rasulullah itu. Terus dipanggil, hebat, sini Bat, namanya sahabat, saya nggak tahu namanya ya Bat, hebat, sini Bat. Nggih Rasulullah, kamu itu loh, kamu itu jangan jadi manusia-manusia yang sombong dalam beragama, dalam beribadah. Loh, salah saya nopo ya Rasulullah? Kamu itu setelah antum tusallu atau sholat, tusalli, duduk dulu lah. Menghadap Allah dulu lah. Berkomunikasi intim dulu lah dengan Allah. Berzikir dulu. Supaya apa? Hatimu itu masuk dalam kategori mutmainnah. Jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Baik ya Rasulullah. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Di sini ada orang-orang yang dia sombong. Sombong dalam agama, dalam beragama. Kenapa? Ada manusia-manusia yang ngakunya dia beragama, dia sholat, ngakunya dia sering ke masjid, tetapi gagal transmisi di sini. Gagal transmisi, gagal pesan di sini. Tidak nyampe pesan sholatnya. Masih aja dia sombong, masih aja dia itu zolim, masih aja dia memiliki sifat-sifat keduniawiaan, meskipun
sifat duniawi itu bagi manusia itu boleh saja. Kenapa? Karena kita itu memang di dunia, bukan di akhirat. Kita di dunia, yang penting kita mampu bilwasti, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Macam dunia, ya pasang gekam barang rumah, ya kan? Yang boleh duniawi. Kenapa dunia ini yang kita untuk menuju pintu gerbang rahmatnya Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kita mencari uang untuk sedekah kepada orang. Kita mencari uang untuk membantu kaum duafa. Kita mencari uang untuk membangun masjid. Itu lebih bijaksana. Kita nggak bisa memungkiri karena kita bukan orang kaum sufi. Meskipun ada tasawuf, ya, thariqah, kalau memang dalam kajian tasawuf itu yang namanya Zaziliyah kalau nggak salah. Itu yang dia tasawuf, tetapi dia itu membolehkan kehidupan duniawi yang tanda kutip tadi itu yang saya sebutkan itu. Nah, selama ini konsepsi tasawuf itu kan memang kebanyakan memang dia utruk dunia, meninggalkan kehidupan dunia. Ya, begitu Bapak. Oke, selanjutnya adalah religious feeling. Religious feeling itu artinya religious feeling itu artinya ibadah yang kita lakukan, keyakinan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu nyampe pada tahapan menjadikan kita menjadi manusia yang being value. Kalau bahasa psikologi transpersonalnya itu namanya peak experience. Nyampe pada tahapan pengalaman puncak. Pengalaman puncak atau istilahnya kalau bahasa Islamnya namanya ihsan. Jadi agama itu betul-betul masuk ke dalam jiwanya dia, masuk ke alam pikirannya dia, ke alam bawah sadarnya dia, ke alam hatinya dia, kolbunya dia, ke alam al-fuadnya dia, sehingga itu membawa pesan-pesan itu akan mampu diterjemahkan oleh yang beragama, sehingga apa? Dia memiliki kepribadian yang positif. Kenapa kemudian selama ini saya ulang lagi? Kenapa selama ini adanya makhluk-makhluk Allah itu yang ngakunya beragama, tetapi nggak nyampe pesan itu? Ya itu yang saya maksud tadi itu. Dia nggak nyampe pada tahapan religious feeling. Ya, ini masih umum Bapak Ibu. Kita belum bahas aspek satu-satu sholat. Nanti sholat itu ada namanya sholat raga, sembah cipta, sembah rasa. Ternyata ilmu sholat itu nggak segampang itu. Sholat itu pemaknaannya lebih dalam lagi di situ. Nah ini kita bahasnya nanti saja. Kalau diundang lagi, kalau nggak diundang ya nggak bahas. Nah itu ya, religious feeling, the experiential dimension. Jadi kenapa? Jawab sudah kan, kenapa banyak orang yang kemudian ngakunya beragama, tapi tidak kemudian tidak nyampe lah pesan-pesan agama itu. Kenapa? Karena mereka tidak nyampe pada tahapan ihsan. Nggak nyampe ke tahapan ihsan. Atau yang disebutnya hasil dari ihsan itu adalah being value. Being value itu artinya adalah menjadi manusia yang memiliki kebermaknaan yang kuat, yang tinggi. Dia mampu menjadi manusia yang berfungsi seutuhnya. Tingkah lakunya, perilakunya menunjukkan kalau dia itu ada banyak perubahan positif. Yang awalnya kemudian dia itu sombong, kemudian dengan pemahaman kebermaknaan ibadah itu sombongnya hilang. Yang awalnya nggak pernah sedekah,
kemudian memuliakan kaum duafa tanpa paksaan apapun. Yang awalnya pelit, kemudian jadi nggak pelit. Yang awalnya suka riba, kemudian menyedikitkan bahkan menghilangkan uskutu. Monggo Bapak Ibu, nggih. Nggih. Jadi yaitu kemudian apa namanya? Tidak selalu menjaga kalimat mulutnya dia yang awalnya suka mencak-mencak, emosi ya. Ketika dia nyampe tahapan being value itu hilang semua. Hilang semua Bapak Ibu. Kan begitu. Yang awalnya kemudian dia suka pamer harta, kemudian jadi tahu hakikat dia hidup untuk apa. Karena kebanyakan dari kita itu berasumsi kesuksesan seseorang itu adalah pada jabatannya. Kesuksesan seseorang itu ada pada hartanya. Kesuksesan seseorang itu ada pada seberapa banyak harta yang dimiliki. Kalau memang begitu tidak adil rasanya bagi orang-orang yang nggak nyampe ke sana. Ya nggak adil itu. Hakikatnya kesuksesan itu adalah seberapa besar kebermanfaatan hidup kita untuk orang lain. Itu lebih bijaksana, lebih adil. Meskipun dia nggak punya mobil, tapi dengan apa yang dia punya, kebermanfaatan untuk orang lain, begitu dia punya hak untuk masuk surga gara-gara apa yang dia kasihkan. Kalau kemudian nanti frame-nya atau si dasarnya adalah kesuksesan itu dilihat dari harta, tahta, pangkat, derajat itu, ya kan? Itu tidak adil bagi mereka yang nggak dapat itu. Tapi yang dapat itu pun masih punya hak untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dengan kemampuan yang dia miliki. Mengapa kemudian konsepnya adalah kesuksesan itu adalah seberapa besar kebermanfaatan hidup kita untuk orang lain. Itu begitu itu. Ya, maka sekali lagi masuklah tahapan ke being value. Ya, being value. Kemudian yang keempat, religious knowledge. Apa itu? Ternyata orang beragama itu tidak boleh berhenti dalam satu tahapan saja. Artinya apa? Yakin sudah, ya. Religious practice, sampun. Feelingnya, ingat loh, feeling itu bisa berubah-ubah loh. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik up and down, naik dan turun. Tergantung bagaimana kualitas keimanan dia pada waktu itu. Dan pendamping-pendampingnya seperti apa. Maka kalau kemudian ngakunya kita beriman, kok kita tidak masuk pada alam religious knowledge. Nah, ini yang keempat adalah religious knowledge. Apa itu? Dimensi intelektual atau intellectual dimension. Intellectual dimension. Dimensi intelektual. Nah, pagi ini bentuk untuk intellectual dimension. Religious knowledge. Artinya apa? Kita wajib untuk terus menjadi manusia pembelajar dalam agama kita. Kita bisa masuk dalam kategori sombong loh. Kalau kita itu ngakunya beriman, beragama, ngakunya ritual dimension, tapi nggak mau. Halakoh, nggak mau. Halakoh dalam artian itu mengkaji ilmu agama, dia nggak mau. Ini bentuk halakoh namanya ini. Halakoh online. Ini memang untuk mengkaji agama. Nah, ini untuk menguatkan iman kita, menguatkan ritual dimension kita, menguatkan religious feeling kita dengan pengkayaan konsep-konsep keberagamaan itu. Ya,
Nah, kemudian yang terakhir adalah religious effects, atau ya itu religious effect itu artinya ya efeknya ketika dia beragama nyampe nggak, seperti yang saya bilang tadi itu ya, nyampe apa tidak ke proses internalisasinya seperti apa. Jadi ada namanya internalisasi beragama, ajaran agama, nyampe nggak tuh pesan-pesan itu ke alam jiwa mereka. Bukan hanya alam kognitif, tapi alam qalbun au nafs, bahkan nyampe ke alam al-fuad, syukur, hati yang paling dalam. Kalau pesan-pesan itu nyampe ke sana, maka akan masuklah manusia-manusia itu menjadi manusia yang being value tadi itu. Dalam beragama, dia akan ini yang disebut dengan the healthy mindedness. Dia beragama tapi sehat hasilnya, sehat perilakunya, sehat keberagamaannya. Tapi ada istilah yang namanya the sick soul. The sick soul itu artinya adalah dia beragama tapi sakit jiwanya. Seperti yang saya bilang tadi itu, dia beragama tetapi sakit jiwanya. Mau sholatnya rajin, ibadahnya rajin, semuanya. Tapi kebencian sama orang, masih senggol-senggolan untuk menentukan jabatan, masih dengkian, masih suka ghibah, masih suka ria, masih suka emosi tanpa ilmu, emosi yang dia lakukan hanya dengan nafsu tanpa ilmu, ghadab marah dengan ilmu, dengan ghadab dengan nafsu itu tidak sama. Ngesu dengan ilmu, dengan marah dengan nafsu tidak sama, tak bodoh, ya. Tentunya lebih a'la at-tabaqat a'la ya al-ghadabu bil ilmi. Tingkat tertinggi ya marah dengan ilmu. Oh iso ya, karena nggak mungkin menungso tanpa ngesui, nggak mungkin. Manusia mana ya apa nggak bisa marah. Ya ada mungkin ya, tapi ya masa sih kan gitu. Masa sih kan gitu ya. Kan gitu. Nah, maka oleh sebab itu jadi nanti sodakohnya meningkat, bukan pelit. Nah, ini yang pada akhirnya akan menunjukkan kualitas dia dalam keberagamaan dia. Endingnya, sudah mau jam 7, endingnya adalah, masih nggak ini Pak Sobo sini, Pak Kojo? Masih, Ustaz. Oh masih apa ya. Kemudian endingnya adalah bahwasanya agama itu harus, keberagamaan itu harus diperjuangkan. Itu tanda besarnya. Kita dalam beragama harus memperjuangkan itu. Ya. Harus memperjuangkan kualitas keberagamaan kita. Jangan pernah menjadi manusia yang sia-sia dalam beragama. Manusia yang sia-sia itu dalam Quran itu ada istilah, saya ada nggak itu, muflis. Muflis itu istilahnya apa Pak? Betul. Bangkrut. Nanti di alam akhirat nanti pada waktu Yaumil Mizan, hari pertimbangan internasional, hari pertimbangan internasional ya kan, di akhirat nanti itu nanti ada istilah al-makhluk, al-insan yang muflis, manusia yang bangkrut amalnya. Oh iso, ya iso. Tidak bisa, ya bisa. Dia menggugat kan kepada malaikat ini, menggugat. Saya dulu ketika di dunia itu amal saya banyak, cik. Sedekah saya banyak, cik. Jariah saya banyak, cik.
ya kan? Kemudian saya itu kan, ini saya itulah. Kenapa ketika saya di akhirat kok kemudian saya dijegal, nggak boleh masuk surga? Kemudian diteliti oleh malaikat, ternyata Pak amalnya bangkrut, amalnya habis setengah jalan. Kenapa? Karena sombong itu mau, karena riak tadi itu, ingin dia sedekah, ingin dipuji oleh makhluk lain, meskipun mengampakkan sedekah itu boleh. Dalam Quran itu boleh. Kita boleh mengampakkan sedekah kita yang zahir dan syirik. Itu boleh. Yang terangan dan tidak ditampakkan juga boleh. Dua-duanya boleh, tergantung innama a'malu binniyat. Nek niatnya betul-betul mengampakkan itu untuk memotivasi yang lain supaya ikut bersedekah, boleh. Tapi kalau kita mengampakkan kemudian sebiji kecil saja, kesombongan itu muncul di hati kita, itu bisa nanti masuk ke muflis. Ya, hati-hati itu. Kenapa? Hanya Allah ya'lamu ma na'lam. Allah yang paham betul, yang tahu betul isi hati kedalaman kita masing-masing. Begitu. Bangkrut, ya iya, amalmu dilanggasi dengan kesombongan kok, yang riya kok. Amalmu itu nggak suci. Nah, itu bahasa malaikatnya begitu kata tadi yang di atas, tadi yang di akhirat itu. Terus kalau membahas masalah ini ya, masalah sedekah jariyah misalnya. Sedekah jariyah itu setelah dikaji lebih dalam itu, ternyata itu kan selama ini asumsi kita, oh saya itu mau ngasih uang, ya kan? Uang untuk bangunan, gitu kan? Bangunan. Moga-moga uang yang saya kasih itu nanti bisa jadi sedekah jariyah saya di akhirat nanti, satu. Oh, saya itu ngasih itu ngasih Al-Qur'an misalkan. Oh, saya ngasih ini. Gitu. Itu jariyah itu. Benar. Betul. Kenapa selama itu dipakai tanah lemah. Nah, itu jariyah, betul, nggak salah itu. Betul itu. Ya, nggak salah itu. Tapi kemudian saya bertanya-tanya atau kita kaji kembali. Berarti yang berhak untuk mendapatkan sedekah jariyah itu berarti mereka yang hanya punya harta saja. Aduh, nggak adil banget ya. Kasihan banget yang nggak punya harta, uang, tanah, lemah, sebagainya, nggak bisa buat sedekah jariyah ya. Kasihan banget ya. Nah, gitu ya. Ternyata Bapak Ibu setelah dikaji kembali lebih dalam lagi, oh nggak begitu ternyata. Ternyata sedekah jariyah itu sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Ada manusia yang dia sedekah jariyah dengan harta yang dia punya. Dia ngasih apa? Ngasih apa tuh? Lemah. Dibuatlah itu madrasah. Ketika madrasah itu kemudian dipakai dan nggak mati, maka sedekah jariyah itu akan terus mengalir. Tapi kalau madrasah itu kemudian mati, berhentilah itu sedekah jariyahnya. Ya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, ada tuh sedekah jariyah dengan apa yang dia punya, tenaga yang dia punya kok. Sekarang coba Pak Podoyo itu punya harta melimpah ruah, punya lemah, dikasihkan ke saya, Pak Azam, ya, Pak Azam lah, Mas Azam, ya kan, tua banget gue, ya, ini sih, saya punya lemah tuh, ya, tolong ya, bangunkan saya itu sekolahan, Oke, nah, uangnya mana? Kok boleh sama-sama, yang itu punya Bu Herniatun, kamu uangnya banyak, ya kan? Wah, ya, Bu Herniatun ngasih, misalkan tuh, yang apa yang kemudian Pak Podo itu sudah sampaikan tuh. Nah, tapi kalau nggak ada yang bangun ke sombong, jin yang mau bangun, kan ya tukang loh, kan ya tukang. Lah sapa sih meh bangun? Apa ya sing bangun apa gue? Sing bangun pondasi, yang bangun A, bangun B kan ya tukang. Artinya apa? Tukang itu juga bagian tenaga yang dia punya itu juga jariyahnya dia.
Tuh, jangan salah itu. Kaliannya dia loh, Bapak Ibu. Dengan catatan tukang-tukang itu betul-betul memang menegakkan kalimatullah. Salat Jumat ya Jumat, ibadahnya bagus. Banyak tukang-tukang yang nggak seperti itu. Rokok, puasa rokok, atau sholat, nggak pernah ibadah, beda itu. Itu dia sudah menggugurkan amal yang sebetulnya itu sangat luar biasa. Nah, coba gedung itu punya stiker Muhammadiyah Gombong yang dipakai untuk thalabul ilmi, para mahasiswa itu ya, yang ngasih tanahnya ya, yang kalau mau itu betul-betul wakaf, itu pahalanya besar. Kemudian apa itu namanya, yang bangun tukang-tukangnya kalau dia muslim hakiki, muslim yang sesungguhnya, pahalanya besar. Kenapa? Karena tukang itulah pada juga jariahnya tukang itu. Terus dosen-dosennya yang ngasih ilmu itu juga jariahnya mereka. Artinya jariah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tetapi pondasi dasarnya adalah al-iman, al-islam, al-ihsan. Ya, 3 itu saja. Al-iman, al-islam, al-ihsan. 3 item inilah, kalau dia paham betul ilmu ini, 3 ilmu ini, ya, maka jariah yang dipakai itu akan mengalir meskipun dia nggak punya duit, punyanya hanya tenaga saja. Masya Allah, ya, luar biasa sekali kan. Nah, maka ayo pungkasan, tinggal 3 menit nih. Pungkasannya sekali lagi, yuk kita jangan sampai menjadi manusia yang sia-sia dalam beragama. Sehingga kita harus memperjuangkan surganya kita dengan agama yang kita dalami, dengan ritual ibadah yang kita dalami, sehingga kita bisa mampu menjadi manusia yang being value atau ihsan tadi. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan pencerahan dan penjelasannya sangat-sangat mencerahkan dan alhamdulillah memberi kita tambahan ilmu. Kepada Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya kepada beliau bisa melalui kolom chat, bisa langsung. Jadi menanggapi tadi di awal kajian Ustadz itu penyampaian materi, ini kalau misalnya kita fenomenanya, jadi orang Islam yang pindah ke agama non-Islam, ya, itu kenapa kebanyakan memang mereka itu ya jarang sholat, jarang ngaji, jarang puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau non-Muslim yang pindah ke agama Islam itu, mereka itu apa ya, melakukan entah itu penelitian, melihat kebesaran, fenomena dan lain sebagainya, sehingga mereka kemudian pindah ke agama Islam. Itu secara psikologi itu seperti apa gitu, Ustaz? Orang pindah agama seperti itu. Baik. Nah, ini yang saya maksud ya. Bodohnya, saya pakai bahasa bodohnya ya, karena itu kebangetan menurut saya. Kebanyakan dari mereka yang berpindah agama dari Islam ke non-Muslim, itu banyak sekali alasannya. Salah satunya adalah mereka nggak merasa nyaman dengan agama Islam. Kalau dia kalau dihadapkan, satu ya, dia nggak merasa nyaman ketika dia beragama Islam. Jadi dia itu katanya sih merasa gelisah. Saya itu ya, agama Islam itu apa yang saya dapatkan juga. Saya dapat apa di Islam? Beda tuh, ya agama saya yang sekarang. Ini saya telusuri ketika di YouTube, saya pelajari betul itu. Saya buka 1, buka 2, buka 3, buka 4. Gitu. Mengapa saya itu kebanyakan selama ini karena ini ya keterbatasan keterbatasan responden. Saya biasanya makanya YouTube. Saya telusuri satu-satu, saya cermati karena kebetulan saya basicnya psikologi ya, jadi saya mengamati itu. Jadi begini, jadi saya itu nggak nyaman betul ke Islam itu. Dia
Dia tuh kesaksian tuh. Dia kesaksian tuh ketika di altar di non muslim itu, di gereja kesaksian. Saya tuh nggak merasa nyaman di Islam. Islam itu apa? Sholat kok begitu itu. Sholat kok nggak menyamankan. Beda itu kalau di Kristiania. Saya jadi mikir ya, ini orang aneh amat ya. Dia mengatakan begitu, yang justifikasi bahwasanya dia nggak nyaman ketika di Islam karena dia ketika sholat itu nggak nyaman dengan sholat. Saya jadi bertanya-tanya, dia paham nggak ilmu sholat? Dia paham tidak ilmu sholat. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang dia itu sholat, tapi nggak paham ilmu sholat. Dia nggak paham ilmu sholat itu sendiri. Sholat itu yang dia lakukan hanya sebatas sembah raga saja. Tapi belum nyampe ke sembah batin atau sembah cipta dan sembah rasa. Dia hanya levelnya bawah sekali. Sembah raga. Kok bisa begitu? Ya karena dia nggak mempelajari ilmu sholat. Asumsi dia, ketika dia sholat, cukup yang jasad dia saja, sudah cukup. Padahal sholat itu bukan hanya sembah jasad saja, tapi sembah batin. Lakonnya batin. Halo Ustaz Sanus, sembah batin. Oke. Nah, itu begitu. Itu sembah batin. Itu belum nyampe ke sana. Belum nyampe ilmunya, belum tahu ilmunya, dia pindah dulu ke agama lain. Maka saya pernah menyampaikan, kalau antum mau tahu betul-betul yang hakiki tentang Islam, belajarlah Islam bil kafah. Yang sesungguhnya. Nah, Islam itu Masya Allah. Islam itu bukan hanya kita itu sembah jasad dia saja. Nah itu begitu itu. Makanya saya pernah juga tuh di kesaksian mengatakan, saya itu mengapa pindah ke Islam itu, ke orang Muslim itu. Nah coba, masa iya Nabi Muhammad itu, ya itu kok ngakunya apa itu, Nabi, tapi kok dia selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, katanya begitu. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Nah, itu berarti kan dia masih bengkong, kata dia kan. Makanya saya bilang bodoh amat ya nih. Inilah makhluk-makhluk gemit begini ini yang pada akhirnya merusak semuanya. Ngapa? Dia itu sok-sokan pindah agama, tapi nggak paham betul agama sebelumnya. Pelajari dulu dong kalimat ihdinas siratal mustaqim itu seperti apa. Yang ngomong lagi, oh Nabi Muhammad itu ya, itu Nabi itu Muhammad itu adalah Nabi yang ahli seks itu. Istrinya banyak itu tuh ya. Sampai 9 sampai 12. Ngapain sama ikut Nabi Muhammad yang istrinya begitu itu? Hiperseks begitu. Bodoh lagi kan? Jadi banyak kebodohan-kebodohan yang dia itu beralibi kalau dia pindah agama lain itu menyelesaikan. Ada lagi tuh artis A, artis B yang dia pindah agama karena dia mimpi katanya ketemu Yesus. Ada yang pulang dari Mekah pulang katanya di Mekah itu ketemu sama Yesus. Capek deh. Maka kalau kita itu mengalami kebimbangan dalam beragama, datangi itu ahli agama. Jangan membuat statement sendiri yang pemahaman yang dangkalnya kita. Jangan membuat conclusion sendiri sebelum kita bertanya kepada ahlinya. Religious job. Itu istilahnya religious job itu artinya keraguan dalam beragama itu akan terjadi kepada siapapun ketika dia beragama. Itu pasti. Tapi keraguan dalam beragama itu akan terjawab sudah apabila yang menjawab itu adalah ahli agamanya. Tapi keraguan itu akan semakin jelas apabila yang menjawab itu bukan ahli agama. Begitu Kang Yono. Ampun.
Oke, matur nuwun Ustadz. Ini alhamdulillah ada pertanyaannya masuk. Ini dari Ibu ke Mardiati. Izin bertanya Ustadz, Nggak boleh. bagaimana dengan orang yang memiliki hutang besar, tetapi dia ingin tetap memberikan amal jariah ataupun sedekah, apakah amalnya itu akan diterima? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Ibu yang saya muliakan. Sekarang saya tanya lah, siapa sih makhluk di dunia ini yang punya hutang? Ya kan, pasti hutang itu ada. Tapi selama hutang itu kemudian dia berani bertanggung jawab yang hutang yang dia punya, berani bertanggung jawab yang hutang yang dia miliki, dan dia wajib untuk melunasi meskipun dia mencicil, bukan pecicilan ya, mencicil bukan pecicilan. Nah, mencicil dengan pecicilan itu beda. Melunasi dia mencicil, mengangsur, yang diniati ibadah, kemudian diniati karena Allah Ta'ala, silahkan utang. Alangkah nggak adilnya apabila mereka yang berhutang, ya, tetapi kemudian nggak boleh bersedekah. Oh, kamu nggak usah utang, kamu nggak usah sedekah, kan banyak utangnya, lu cukup itu utangnya selesaikan. Iya, hutang itu wajib untuk wajibun alaihim, ya kan, untuk melunasi. Tetapi siapa tahu yang kita rajin sedekah, Allah akan memudahkan pintu-pintu rezekinya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, kemudian Allah tutup hutang itu dengan kemuliaan kita bersedekah kepada orang lain. Doa-doanya mereka, anak yatim piatu, anak-anak yang soleh, anak-anak yang nggak punya bapak sama ibu, membantu kita untuk menutupi hutang-hutang itu. Kita butuh doa-doa mereka. Jadi saya kira nggak apa-apa. Tapi ingat, yang bahaya apabila kita tidak mau dan sengaja tidak mau untuk melunasi hutang-hutang itu. Zolim itu. Kita rajin sedekah kemana-mana, tapi hutangnya nggak mau dilunasin. Nggak punya etikat baik untuk melunasi itu. Itu sudah kezoliman begitu itu ya. Sudah kezoliman sekali guys. Kan gitu. Maka ingat ya, hidup cuma sekali di dunia. Hiduplah yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain dengan keahlian kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kaifiyah atau caranya masing-masing yang dia punya, yang dia bisa, yang dia mampu. Begitu, Ustadz Jiwo. Oke Ustadz, matur nuwun atas pencerahannya. Nih, alhamdulillah waktu ini kayak Papa Gede ya. Enggak Ustadz, ini apa namanya? Mohon maaf sambil ngomong sama si kecil. Iya, betul. Alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan 7.8 sehingga Bapak Ibu yang diamal usaha mau beraktivitas sehingga tidak bijak kiranya kalau misalnya kita berlama-lama. Ada yang mau di closing statement Ustaz? Ya. Baik Ustaz, closing statement saya yaitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, yuk kita itu jangan sampai sia-sia dalam beragama. Kita menuju kepada level yang lebih tertinggi, yaitu ihsan. Ihsan itu sama dengan being value atau big experience atau masuk ke alam mutmainnatul qulub. Hati yang being value itu artinya berarti hati yang damai, hati yang sejahtera, hati yang nyaman, hati yang tidak gelisah. Nah, itu yang beragamaan kita itu Islam. Begitu. Terima kasih ya Ustaz. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz. Jazakallah khairan. Semoga Allah senantiasa membalasnya dengan kebaikan selalu. Demikianlah tadi Bapak Ibu semuanya peserta pengajian pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong yang mana dihadiri oleh Amal Usaha Muhammadiyah lingkungan BCM Gombong
kemudian ortom dan ranting, dan alhamdulillah tadi peserta 630, cuman belum nolnya Ustadz. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menghidup-hidupkan kajian-kajian. Dan saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan bila kurang sopan apalagi kurang santun dalam memandu. Kita akhiri dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila wisabil haq astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Bu Herni Atung, saya pamit. Assalamualaikum. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam.